Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya kita semuanya dalam penyertaan dan lindungan Tuhan senantiasa. Puji syukur kalau hari ini kita bersama-sama akan mengakhiri dalam minggu ini dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir tahun pelajaran. Mari Bapak Ibu Guru dan para siswa sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya. Dalam satu tema Crazy Rich Christian, itulah yang akan mengantar kita, melawat kita hari ini untuk mengerti bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan yang Tuhan berikan atas kita. Kita patut bersyukur kalau kita hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, detik demi detik, Tuhan senantiasa berkati kita semuanya. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama saudara, dengan penuh sukacita kita tinggikan Dia dan kita agungkan namanya dengan satu pujian. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal.
Ibadah ini dimulai dengan satu pengakuan pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan, sebuah judul lagu Cuma Khayalan menuliskan dalam syairnya agak sedikit menggelikan, saudara. Andai aku jadi orang kaya. Bagaimana kesan kita semuanya tentang lirik lagu ini saat kita mendengarkannya, saudara? Saya yakin dan tidak menampik semua orang di muka bumi ini pasti ingin menjadi orang yang kaya raya. Lanjutan syair lagu tersebut bahkan menyebutkan bahwa ketika menjadi orang kaya, maka kita dapat membeli segala sesuatu dalam kebutuhan kita semuanya. Apa yang kita inginkan dan kita harapkan semuanya dapat dengan mudah terpenuhi. Para siswa dan teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kaya seringkali disempitkan hanya pada hal yang bersifat materi saja. Padahal makna kaya jauh lebih dari itu. Dalam keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka panggilan kita adalah menjadi kaya dalam iman dan konkret dalam tindakan nyata, yaitu kasih kepada sesama. Terlebih dalam situasi saat ini, saudara, di tengah masa pandemi COVID-19, saudara dan saya diajak untuk terus menyatakan empati dan kepedulian kepada orang lain. Kita dituntut untuk mengulurkan tangan kita, membantu mereka yang membutuhkan. Pemaknaan inilah yang akan kita refleksikan melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Dia kembali untuk kita tetap memiliki hati yang tulus. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan diri kita mendengar firman Tuhan. Tuhan kami yang baik, Tuhan yang kami kenal dengan ketulusan hatinya untuk mengasihi kami. Saat ini kami juga bersama-sama mau merespons ketulusan hatimu melalui firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kiranya ya Tuhan berikan hati kami yang tulus untuk firman-Mu, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap hati, bibir, telinga, dan segenap hidup kami bersama-sama siap untuk mendengar dan bahkan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini menurut 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami,
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih hobi untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Teman-teman yang terkasih, apa yang terlintas dalam pikiran kita saat mendengar kata anak sultan? Ya, dalam beberapa waktu belakangan ini, istilah anak sultan atau istilah-istilah lainnya yang memuat kata sultan sangat populer di kalangan netizen tanah air. Kata ini dipakai bukan untuk menunjuk sultan secara harafiah, yaitu sultan sebagai pemimpin negara atau kerajaan. Tapi kata ini digunakan untuk menunjuk orang-orang atau sekelompok orang yang hidupnya bergelimang dengan harta dan kekayaan. Ulang tahun dikasihnya mobil atau bahkan rumah. Uang jajan sampai puluhan atau ratusan juta rupiah. Pakai baju, jam tangan, atau sepatu, atau gadget yang harganya sampai ratusan juta rupiah. Pokoknya seolah mereka punya harta yang unlimited, gak habis-habis. Bahkan dari gaya hidupnya, mereka sangat santai untuk menghabiskan uang banyak tanpa mikir panjang. Teman-teman, kemarin saya juga melihat salah satu video di TikTok yang lagi ngomongin gaya hidup anak sultan. Video tersebut menceritakan bagaimana seorang yang disebut anak sultan dengan santai bisa meminjamkan uang puluhan juta kepada temannya. Dan bahkan bisa juga mereka mengatakan gak usah dibalikin. Teman-teman, lepas dari beragam kontroversi yang ada dari gaya hidup seperti ini, saya justru tertarik melihat bagaimana orang-orang yang disebut bergaya hidup sultan ini saat melakukan kebaikan untuk orang lain. Lepas dari motivasinya, saya sangat terkesan kok mereka rasa gampang banget untuk ngasih, gampang banget untuk menjadi murah hati. Rasanya gak susah untuk mereka menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, ya iyalah buat mereka mah gampang. Orang berbuat baik dan bermurah hati karena apa? Karena mereka sudah terjamin hidupnya. Udah kaya, hartanya udah banyak. Beda sama kita yang buat jajan atau beli kuota internet aja masih mikir-mikir. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, orang tua kita juga lagi susah. Susah untuk mikirin hal seperti itu. Ya betul, tapi apakah perbuatan baik dan kemurahan hati ini hanya bergantung pada hal-hal tersebut, hanya bergantung pada kekayaan uang semata? Teman-teman yang terkasih, mari kita lihat bacaan Alkitab hari ini. Dalam 2 Korintus pasal 8 yang tadi kita baca, Paulus bercerita mengenai jemaat Makedonia. Ada apa dengan jemaat Makedonia? Mengapa Paulus sampai menceritakan hal itu kepada jemaat yang ada di Korintus? Kalau kita melihat kembali bacaan kita, jemaat Makedonia yang diperkenalkan Paulus, diperkenalkan sebagai jemaat yang bermurah hati. Bahkan di ayat yang kelima, kalau kita baca, Paulus bersaksi bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang mau memberikan lebih daripada apa yang kami harapkan. Padahal apa yang terjadi? Kalau kita lihat di ayat-ayat awal, di ayat 2, ayat 3, di situ dijelaskan bahwa Makedonia bukanlah jemaat yang kaya secara ekonomi dan finansial. Mereka juga bukan jemaat yang keadaannya baik-baik saja. Di ayat kedua kita mendapati bahwa jemaat Makedonia ini sedang mengalami penderitaan, pencobaan yang berat. Mereka juga dikatakan sebagai jemaat yang miskin. Jauh dari kehidupan bagaikan sultan. Namun apa yang terjadi? Mereka tetap bisa berbuat baik. Mereka tetap bisa menunjukkan kemurahan hatinya. Pertanyaannya, apa sebabnya? Mengapa mereka bisa melakukan seperti itu?
Mari kita simak di ayatnya yang ke-7. Di ayat ke-7 Paulus berkata, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Di ayat ini, Paulus ingin menyadarkan bahwa kekayaan yang kita terima sebagai pengikut Kristus adalah kekayaan dalam segala sesuatu. Bukan hanya kekayaan dalam artian punya banyak uang, punya banyak harta. Bukan hanya itu. Kita kaya dalam iman, kita kaya dalam perkataan, kita kaya dalam pengetahuan, dan bahkan kita kaya dalam kasih. Itulah yang menjadi jaminan hidup kita. Dengan keadaan ini, teman-teman, kita seharusnya tidak mengukur bahwa kebaikan dan kemurahan hati hanya berdasarkan harta dan uang. Inilah yang kadang kala membuat kita susah untuk melakukan kebaikan dan kemurahan hati. Karena apa? Karena kadang kita mengukur itu hanya lewat harta dan uang. Kita bisa baik kalau kita memberi sesuatu. Kita bisa bermurah hati kalau kita membagi-bagikan sumbangan dan segala macam. Contohnya saja, teman-teman. Ini karena saya latar belakangnya banyaknya di gereja, saya mau menceritakan kehidupan di gereja. Kita kadang sering ya, lebih terpesona dan memandang baik orang-orang yang memberikan persembahan, mungkin puluhan juta atau ratusan juta. Daripada siapa? Daripada orang-orang yang setiap minggunya mau terlibat di dalam pelayanan. Padahal itu juga bentuk persembahan. Di sekolah juga sama. Kita lebih terpesona dengan orang-orang yang memberikan sumbangan besar untuk kegiatan sekolah kita. Daripada karyawan di sekolah yang memberikan dirinya untuk apa? Untuk menjaga dan mempersiapkan, membersihkan gedung sekolah kita setiap hari. Bukankah fenomena ini menunjukkan bahwa kita masih mengukur kebaikan dan kemurahan hati hanya berdasarkan harta dan uang? Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk melihat kekayaan lewat beragam hal. Bukan hanya harta dan uang. Demikian juga saat kita mau berbuat kebaikan dan kemurahan hati. Jangan takut karena kita terlalu bermurah hati, maka kita menjadi pribadi yang kurang dan jatuh miskin. Mengapa? Karena kita sudah dijamin ketika kita mengikut Kristus bahwa kita akan kaya dalam segala sesuatu. Mulailah tunjukkan hal itu dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mulailah dari berbagi pengetahuan. Nah, ini yang sering kita temukan ya di dalam kegiatan kita di sekolah. Kalau ngomongin kekayaan, harta, kita masih jauh dari hal itu. Tapi kita lebih sering apa? Kita lebih sering bicara soal kekayaan dalam hal prestasi, dalam hal nilai. Kita berlomba-lomba untuk mengoleksi nilai-nilai bagus. Teman-teman, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk hal itu. Jangan kita hanya mengukur lewat nilai bagus, nilai tinggi, prestasi. Jangan hanya itu. Firman Tuhan hari ini justru mengingatkan kita jangan takut untuk kita berbagi pengetahuan. Jangan takut kalau kita berbagi pengetahuan, nanti nilai kita jelek malah tersaingi oleh teman kita yang kita bantu. Jangan takut akan hal itu. Hidup bukan dari nilai di sekolah saja. Saat kita melakukan kebaikan itu, berbagi pengetahuan, nilai karakter kita akan jauh lebih kaya. Dan nilai iman kita bertumbuh jauh lebih berkualitas. Yang kedua, mulailah berbagi waktu. Berbagi waktu untuk memiliki quality time sama keluarga kita.
papa, mama, saudara-saudara kita di rumah. Dengan berbagi waktu, mungkin waktu bermain kita berkurang. Mungkin ketika waktu bermain kurang kita jadi lambat untuk naik level. Tapi kita memiliki kekayaan dalam hal lain. Kaya dalam pengalaman hidup bersama keluarga, kaya akan kebajikan dan kasih sayang dari keluarga kita. Yang ketiga, kalau memang kita mampu, kita juga boleh berbagi harta atau uang kita yang kita punya. Tentu saja saat kita berbagi, ada harta atau uang kita yang berkurang. Nggak usah takut. Kita akan diperkaya dalam hal lain. Kaya dalam relasi, lebih banyak teman, lebih banyak komunitas yang kita kenal. Kaya dalam berhubungan dengan orang lain. Dan juga berbagai hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Teman-teman, inilah maksud dari tema yang menjadi perenungan kita hari ini. Bahwa kita adalah golongan-golongan crazy rich Christian. Crazy rich Christian bukanlah orang-orang yang bergaya hidup seperti sultan. Menjaminkan kehidupan pada harta kekayaan atau nilai-nilai yang tinggi. Tapi crazy rich Christian adalah orang-orang yang mau menjaminkan hidup pada Kristus, sang pemilik semesta ini. Dia yang telah membuat kita kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam harta dan uang, lewat. Kaya dalam nilai dan prestasi, juga lewat. Karena apa? Karena crazy rich Christian adalah orang-orang yang kaya dalam segala sesuatu. Baik kaya dalam iman, kaya dalam ilmu, maupun kaya dalam pelayanan. Percayalah teman-teman, semakin teman-teman dewasa, teman-teman akan menyadari bahwa hidup ini jauh melebihi uang dan prestasi. Karena itu sejak sekarang, ayo jangan menggantungkan keberhasilan hidup hanya pada uang dan prestasi. Gantungkanlah hidup pada Tuhan Yesus yang telah memperkaya kita dalam segala sesuatu. Yang membuat kita menjadi golongan-golongan crazy rich Christian. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama satukan hati kita dan tundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Allah Bapa di surga, kami menaikkan syukur kalau siang hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang sudah kami baca, kami renungkan. Dan hamba Tuhan yang sudah menguraikannya. Terima kasih Bapa, semuanya berkat pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan mampukan kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar setia, tapi biarlah kami ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan kami dimampukan menghidupi firman Tuhan itu. Bapak, dalam rangkaian ibadah kami hari ini kami mau bersama-sama membawa pergumulan kami masing-masing pribadi, keluarga, bahkan tugas pekerjaan, pelayanan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang akan terus tilik hati kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap yang benar terhadap harta yang Tuhan berikan atas kami. Dan supaya kami juga boleh mau berbagi rasa, berbagi kasih terhadap sesama kami yang mengalami kesulitan oleh karena masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Siang hari ini kami bersama-sama mau menyerahkan untuk anak-anak kami, para siswa kelas 10 dan kelas 11. Yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian akhir tahun pelajaran. Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu semuanya.
Hikmat Allah menyertai mereka semua dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Semua yang sudah mereka pelajari Tuhan kiranya bantu ingatkan. Sehingga nantinya boleh dipertanggungjawabkan di atas ujian secara online nantinya. Berkati Bapa, pimpin mereka. Supaya pada saat PAT nanti tidak ada satupun di antara mereka yang jatuh sakit. Tapi semuanya dalam penyertaan Tuhan. Guru-guru dan panitia yang menyiapkan segala sesuatunya, Tuhan juga boleh memberkati. Bahkan jaringan yang digunakan Tuhan, mari Engkau terus berkati sehingga pada saat PAT nanti juga tidak terjadi kendala apapun. Bapa, kami mau bersama-sama menyerahkan bangsa dan negara kami, negeri kami, Indonesia ini Tuhan, yang saat ini dalam proses gencar-gencarnya menggalakkan vaksinasi. Tuhan tolonglah, mampukan aparat pemerintah kami secara khusus dinas kesehatan di dalam mengerjakan bahu-membahu menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Dan kami semua sebagai warga, kiranya kami juga boleh diberikan kesadaran yang penuh untuk kami terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin bangsa kami, mulai presiden sampai kepada wakil, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai lurah RT RW. Tuhan berkati mereka, beri takut akan Tuhan pada mereka, sehingga dalam menjalankan tugas mereka senantiasa dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Tuhan, karena kami hanya berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang memaknai arti menjadi kaya di dalam Tuhan, kita bersama-sama berkomitmen untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan inginkan atas hidup kita.
yang kau berikan, Kemenangan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Teman-teman, marilah kita menyambut dan mengingat berkat penyertaan Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan kekuatan Roh Kudus memampukan engkau untuk terus memaknai panggilan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Segala kemuliaan hanya bagi Dia sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Atas nama sekolah dan para siswa semuanya dan guru-guru serta karyawan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan, yang sudah melayani kita hari ini. Dan kepada para siswa semuanya, selamat mengikuti penilaian akhir tahun. Tuhan memberkati kita dan menolong kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.